nggak perlu menghapus semua. Jadi pernah seringkali yang terjadi kita pakai foundation dulu baru alis, betul? Nah saat waktu ada kesalahan kita hapus semua, harus pakai foundation lagi, betul? Nah sekarang kenapa kita pakai alis dulu? Kita bikin polanya dulu supaya saat pemakaian foundation kita nggak perlu menghapus. Mempermudah kita aja. Jadi kalau ada coretan yang tidak perlu nanti bisa ditutup dengan foundation setelahnya, jadi masih tetap terbentuk gitu ya. Nah double ended brow pencil yang dipakai ini ada vitamin E nya, jadi produknya nggak hanya sekedar eyebrow aja biasa, tapi di dalamnya memang ada vitamin E nya. Tekniknya bagaimana? Biasanya kita pakai alis dari mana ke mana? Dari ujung ke belakang ya? Dari sini ya? Dari dalam dari ujung sini ya? Kalau kita dari ujung sini, alamiah dari alis itu nggak akan terlihat. Jadi seperti alis cetakan. Bagaimana supaya terlihat lebih alami? Dari tengah dulu, bukan tengah ya, sepertiganya. Di sini ditarik ke, saya nyebutnya gunungnya ya. Di sini ditarik sini, batasnya kemana? Ukurannya dari ujung ini sampai ujung mata ke ujung hidung. Jadi batas panjangnya itu di sini. Ya. Nanti pas praktek diajarin. Bagaimana untuk yang sudah berbulu lebat? Nah, itu kan ada karena sama ya dengan wajah, tekstur kulit itu punya kulit juga beda-beda. Alis pun juga demikian, tidak sama dengan rambut kita juga tidak sama. Ada cara sendiri kalau untuk yang bulu alisnya lebih banyak. Apalagi malah ada yang tidak ada sama sekali ya, sengaja dicukur atau bagaimana saya juga tidak tahu. Aplikasinya nanti katanya kalau baris lebih gampang, padahal itu terus akhirnya disestempel tuh. Ada ya semacam itu toh? Ada ya, tapi ini enggak. Ini tadi pakainya untuk yang double ended dari Giordani, sudah ada termasuk untuk sikatnya. Kemudian kalau untuk yang tadi saya sebutkan yang bulu matanya terlalu banyak dan tidak beraturan, alis ya. Nah itu biasanya, bukan biasa, kalau ini diterapkan untuk merapikannya dulu. Kita tetap gambar ya, tetap kita pakai polanya. Kita gambar polanya seperti tadi. Patokannya yang atas, dari tengah tadi sepertiganya ditarik ke atas si gunungnya, ukur yang ujungnya pakai lagi ya, ukur sendiri di sini. Patokannya di sini. Untuk bawahnya jangan terlalu lebar. Biasanya ada alis yang sampai sini ya. Jangan terlalu lebar. Jadi kita ambil di pasti ada ukurannya di situ, ada batasnya, besar kecilnya di sini. Bagian bulu yang paling bawah di sini. Kita tarik sini. Jangan terlalu ke bawah. Jadi sedikit aja ke tengah. Disamakan dengan gunungnya, baru kita bentuk ke samping. Nanti saya ajari satu tahap. Yang mana yang merasa kesulitan saya ajari.
kemudian itu yang bagian bulu alisnya ditutup dengan menggunakan concealer. Jadi mensiasatinya di sini. Memang tidak pakai pukul, kita pakai concealer. Ya. Tahap selanjutnya kita ke foundation. Tahap berikutnya kita ke foundation. Karena ini temanya adalah Dew Makeup, kita pakainya yang jenisnya CC Cream. CC Cream ini sejenis foundation tapi dia formulanya lebih ringan. Namun ini bisa dipakai untuk harian. Apabila kita menerapkannya setiap hari itu pun juga tidak masalah. Malah efeknya dia bisa mencerahkan. Jadi formulanya memang sangat ringan, tidak terlalu tebal berat seperti foundation pada umumnya. Pada saat kita misalnya malam hari lupa membersihkan, besoknya kadang malah kalau foundation terlalu berat kan timbul jerawat. Kalau ini aman. Jadi dia lebih aman, ringan, formula lama-lama bisa mencerahkan. Untuk pengaplikasiannya seperti ini. Nah, caranya tidak boleh ditarik tapi ditap-tap, ditepuk-tepuk, diratakan dari satu sisi, misalnya satu sisi pipi kiri diselesaikan dulu satu pipi kirinya, kemudian di bagian sebelahnya lagi, bagian dagu sampai ke tahap akhirnya. Jadi memang perlu telaten. Kadang ada kalau kita buru-buru waktu terus lama kondangan begitu ditotal-totalkan akhirnya dituarik stres pokoknya namari wis. Jangan, karena disinilah awal kita mau pengaplikasian make up, nanti hasilnya menjadi supaya lebih menempel, halus dan tidak crack alias pecah. Kadang kan ada, terus pada saat berapa lama selang kemudian akhirnya ada yang bleber ya akibat berkeringat ataupun aktivitas di luar ruangan. Kalau ini saya jamin enggak. Awalnya ini karena dari step awalnya untuk pakai eliksirnya sama ini tadi untuk CC cream. CC cream ini sendiri sudah ada SPF-nya 35. Jadi untuk aktivitas di luar ruangan sudah cukup nyaman. Untuk foundation tuh banyak macamnya ya. Ada CC cream tuh sebenarnya sudah mencakup semua, apalagi kalau buat kulit yang berjerawat. Ini paling ringan tuh CC cream. Pernah dengar BB cream? CC cream, BB cream sama foundation. Bedanya blemis, BB itu blemis balm ya. Jadi kayak ada campurannya balmnya kayak gitu untuk misalkan kulitnya tidak rata. Jadi dia semacam kayak ada obatnya. CC ini ada vitamin C-nya sama nutrisinya. Jadi nggak hanya untuk menutup pori-pori saja, tapi juga untuk merawat kulit dan ringan, lebih ringan dari foundation. Kalau pakai foundation itu terkadang terasa tebal. Kalau CC ini enggak, ringan banget. Sambil melihat saya jelaskan yang di slide ya. Ini ada light coverage ini yang terbaru. Ini lebih halus lagi untuk pengganti baby cream. Jadi dia lebih ada nutrisinya lebih banyak lagi dan lebih nempel di kulit. Untuk make up itu lebih sempurna yang AZ di sini ya. Tadi kan sudah dijelaskan ya di cream di sana. Kemudian untuk foundation yang bawah ini kita punya banyak macam. Ada medium coverage itu yang covernya hanya medium. Jadi misalkan untuk kerja harian kayak gitu. Yang full coverage ini yang nempel sempurna, tapi dia tidak tebal. Jadi nempelnya sudah nutupi, tapi dia tidak terlalu tebal gitu ya. Untuk misalnya mau ke pesta gitu pakai yang full coverage ini. Jadi kadang kita lihat kalau misalkan nikah gitu ya, mesti kan tebal banget ini mantennya itu sampai
lebih dari kulitnya, putihnya gitu ya. Kalau ini enggak, jadi natural, cuman bagus. Mungkin untuk yang full coverage bisa dijelaskan atau yang the one mid. Kalau yang the one mid satunya yang ungu itu sama hitam itu lebih cenderung untuk yang kulit berminyak. Jadi kadang pada saat pemakaian foundation kalau yang untuk kulit berminyak kan hanya sebentar, akhirnya sebum minyaknya kan lebih banyak keluarnya itu. Nah itu pemakaiannya bukan yang Giordani yang ini sebelah kiri, yang ini lebih banyak ke aqua busnya, lebih banyak ke air. Kalau yang untuk ungu the one itu hitam itu untuk yang kulit berminyak, dia lebih matte, jadi lebih untuk menguji kadar minyaknya biar enggak keluar nanti pada saat diaplikasikan makeup. Dia lebih mengcover, hasilnya juga lebih matte. Kalau ini karena untuk do makeup, jadi nanti menampilkan untuk kulitnya di atas sendiri. Ini hasilnya Ini hasilnya ya, kita bisa lihat bedanya dari tadi. Bekas jerawatnya dia sudah tertutup. Padahal kita hanya pakai CC cream atau BB cream kalau kita tahu ya, seperti yang kita pakai untuk sehari-hari. Dia sudah tertutup. Kenapa kita pakai teknik yang tadi? Jadi yang bekas jerawat atau yang noda hitam kita tetap pakai lipstick merah atau yang orange. Nah, kenapa? Tadi sudah dijelaskan sama Bunda Jadi, pemakaian pengaplikasian foundation ini kenapa harus di tap-tap supaya dia lebih terlihat halus untuk hasil akhirnya. Kalau kita biasanya kan pakai digeser ini. Hasil akhirnya nanti nggak lama, belum siang hari kalau kita pakainya, belum siang hari dia udah terlihat pecah. Ada crack di situ. Nah, antisipasinya cara pengaplikasiannya dengan di tap lagi. Pemakaian bedaknya pun tidak boleh digeser karena tekstur dari foundation yang sudah dipakai tadi akan tergeser dengan bedaknya. Jadi hasilnya nanti akan pecah. Gitu ya. masih didatakan, tetap ditatap, ditepuk-tepuk, dipupuk. Enggak apa-apa, itu efek ini walaupun dipupuk ini ada efeknya sama dengan kita direfleksi loh. Tepuk-tepuk itu untuk memperlancar peredaran darah di sekitar area wajah. Sama dengan aplikasi kalau kita pakai moisturizer ya, pakai pelembab. Sini satu titik-titik, kita pakainya diginikan, di garis-garis. Jangan, saya kasih trik supaya apa? Pakainya begitu titik-titik, arahnya memutar, pijatan ke atas. Pipi dipijat arahnya ke atas untuk pemakaian pelembab. Kemudian kalau sudah nyampe di sini, itu juga dipijat, arahnya tetap ke atas untuk pemakai. Untuk lebih masuk itu meresapnya untuk moisturizernya, yang kedua ada efek untuk pijatnya itu bisa merefleksi di area wajah, karena kan jarang sekali kalau untuk tubuh kan kita gerak sudah sana sini sudah bergerak. Nah kalau ini kan jarang sekali pijat ya juga jarang, kecuali kita totok wajah atau harus ke itu dulu, harus ke terapi harian, rutinitas harian kita aplikasi moisturizer pelembab dengan cara seperti itu. Beda kalau pengaplikasian untuk foundation, jangan diputar-putar, yang tidak jadi malah jadi berantakan. Beda. Tahap selanjutnya kita ke pemakaian bedak. Kita di sini pakai bedak tabu dari Giordani. Masih dari Giordani. Ini adalah produk premiumnya dari Oriflame. Ini kita aplikasikan dulu untuk bedak taburnya. Kita pakai separuh ya, sebagian. Caranya, waktu kita diamkan seperti ini, dia sudah pecah duluan. Pernah ya seperti itu ya? Ada guratan, ada garisan. Gimana supaya nanti waktu pemakaian bedak dia nggak pecah foundationnya? Sebelum pemakaian bedak tabur, kita tap lagi dengan busanya, dengan sponnya. Khususnya di bagian lipatan-lipatan, lipatan mata, bawah mata, lipatan hidung, garis hidung, dan di bagian lipatan bibir.
Jadi yang ada guratan itu akan tertutup kembali. Setelah itu baru kita pakai bedaknya. Jadi diratakan dulu, ditap-tap lagi sama sponsnya, kemudian kita pakai bedak tabung. Fungsi dari bedak tabur ini adalah untuk mengunci make upnya, mengunci dari foundationnya tadi. Nanti karena untuk di tahap akhir kita pakai bedak padatnya. Itu kalau ada. Kalau enggak cukup ini nanti juga hasilnya sudah bagus. Mbak Karin tadi sudah foto ya pagi tadi. Hari ini belum selfie. Karena milenial biasanya selfie pagi-pagi. Gak apa-apa. Bisa lakukan di bagian satu. Sama untuk di bagian satunya. Aplikasinya tetap masih di tab-tab ya. Boleh kok ada yang pakai ini dengan puas karena dari ini bawaannya adalah sabut khusus. Sabut kecil, tapi kadang kurang lega nanti pakai puas. Takutnya geser foundation ya kalau pakai puas. Jadi karena dia tadi lebih halus kan tap-tap akhirnya. Tapi make up itu bukan pakem ya. Make up itu macam-macam seni gitu. Ada yang seperti ini. Jadi nggak ada yang salah, semuanya bagus. Nanti bisa diaplikasikan sesuai situasinya masing-masing. Kebetulan hari ini belajarnya Ju Make Up dengan tema seperti ini, pakainya cara seperti ini, hasilnya seperti ini. Nah, nanti kalau teman-teman punya cara sendiri yang bisa lebih bagus, silahkan dipakai, tidak apa-apa. Make up itu bukan pakem, make up itu seni, kayak orang lukis. Cuman tahapannya biasanya umumnya sama. Aku gak make upan tapi ngerti gitu ya. Gak praktek. Ini lukisnya beda Pak, soalnya lukisnya wajah ya. Betul. Biasanya lukisnya kan gambar. Pakai water color. Kalau kita sudah pakai bedaknya, kita bisa rapikan lagi bagian alis. Dirapikan lagi untuk bagian alis, cukup disisir saja. Kalau ada yang tertutup sama foundation, bisa kita perbaiki lagi. Bila mana ada yang betul foundation, bisa ditutup lagi, ditambahkan lagi sedikit di bagian ujungnya, atau yang kurang sempurna bisa disempurnakan lagi. Hanya sedikit tanpa perlu membongkar alis yang keliru setelah pemakaian foundation. Make up atau lebih ke minimalis make up yang glowing, kita pakai ya warna-warna nude atau lebih ke peach. Tahu peach ya? Pink ke orange sedikit gitu, peach gitu ya. Nah di sini kami pakai produknya dari Oriflame, paletnya Oriflame. Sebetulnya ini bukan ya sebetulnya ini apa Nana? Ini hadiah, jadi ya benefit kalau jadi enaknya jadi Oriflamer. Kalau nanti ada muncul program-program ini benefitnya. Ini harganya kalau dijual, ini belum dijual, ini 600.000. Tapi kemarin kita dapat cuma 30.000 dengan persyaratan tertentu. Tapi persyaratan itu juga menguntungkan. Kita jualan oleh body diwai 30.000 dan semuanya takjub sama hasilnya palet ini, kecuali saya. Iya. Nah, ternyata begitu dipakai bagus banget. Kemarin sempat dikontesin juga, sudah dikasih kontes lagi, dapat hadiah lagi. Halo,
Tahap awal untuk pemakaian eyeshadow di sini kita menggunakan base-nya pakai Tender Care. Ada yang sudah tahu Tender Care ya? Yang belum. Tender Care ini adalah juga produknya juga dari Oriflame. Dia si kecil tapi multifungsi. Ini sekaligus bisa untuk menjaga merawat bibir kering pecah-pecah ataupun siku dan tumit kasar juga bisa. Kemudian karena ini tadi kita aplikasikan untuk di eyeshadow, base eyeshadow, supaya warnanya lebih pigmented, dia lebih keluar, warnanya lebih keluar. Ini Tender Care bentuknya seperti bal. Ini untuk yang original. Ini ada banyak variannya. Kapan hari itu kemarin ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru, banyak variannya. Aromanya, fungsinya sama. Kemudian ini untuk luka bakar, sing kadang biasa goreng-goreng terus akhirnya kenyos, ini bisa dipakai langsung dioleskan ya pada saat ini. Nah ini adalah untuk edisi Tender Care. Ini terbatas sekali yang warna emas ini. Saat 50 tahunnya itu. Oh, pas ini ya. Pas bulan ini ada promo di pasar online dengan harga 29.900. Sama, bisa. Yang membedakan ini cuma dari aromanya saja. Bisa dilihat. Warna nude, warna terang, diaplikasikan ke seluruh bagian bola mata, menutupi atas sampai bola matanya. Untuk awal, aplikasinya pakai yang warna nude, diaplikasikan ke seluruhan kelopak mata bagian atas. Jadi keseluruhan. Saya biasanya malah kadang pakainya untuk menghapus lipstick. Untuk pemakaian eyeshadow warna yang kedua, di sini saya pakai warna peach yang lebih tua. Pengaplikasiannya bukan seluruhnya, tapi dari ujung luar kita tarik ke bagian tengah. Ditarik sampai ke tengah sini aja. Nanti kita blend supaya warnanya lebih merata, lebih menyatu. Warna kedua peach tua, aplikasinya dari ujung luar di bawah mata dan ke tengah-tengah aja, nggak sampai keseluruhan. Kemudian nanti selanjutnya di blend supaya warnanya lebih nyampurnya enggak nyambung ya, lebih nyambung ya, enggak lebih menyatu. Saya pakai yang warna lebih gelap, atau kita bisa pakai coklat di sini. Ini hanya sedikit saja di bagian ujung luar saja. Orang marah boleh deket. Kelihatan ya? Aplikasi ketiga warna coklat tua, hanya di bagian ujungnya sedikit saja. Jadi untuk gas di bagian ujungnya.
bagian tengah. Sama juga dengan bagian ujung dalam ditarik ke tengah. Jadi pemakaian untuk eyeliner karena ini jenisnya untuk yang cair ya, kuas tetap pakai yang kayak spidol bentuknya, cuman ini eyelinernya yang cair. Dari ujung luar mata ditarik ke dalam, kemudian untuk satu sisi dalam di yang bagian luar ini ya, yang bagian ujung ini ya, ujung mata ke tengah. Ujung luar tarik ke tengah aja dulu, kemudian yang bagian dalam tarik ke tengah. Bisa sih kita dari ujung luar ke tengah bisa, tapi hanya untuk mempermudah kita supaya nggak beleberan. Bahasannya apa ya? Jadi ya mempermudah aja, lebih rata. Bahasa sehari-hari nggak apa-apa. Bahasa Koreanya keluar ya. Oh, paling jauh Jawa Tengah Mas ya? Ada yang dari Ada. Karanganyar loh. Ada tadi yang paling jauh tadi, Jauh. Solo ya, Ya. terjauh. Saroni nanti. Solo balapan. Palur ini ya. Turunnya Palur ya, juga nggak Solo Balapan. Jadi yang paling jauh masih mudeng, yang jelek-jeleknya masih mudeng. Ya, jadi ada yang eyeliner pensil juga bisa. Itu malah lebih mudah ya. Jadi kita nggak takut bleber tadi. Kalau cair kan dia kalau ya bleber. Tapi gimana ngatasinya supaya waktu bleber gimana ngatasinya? Biasanya kita langsung hapus ya. Nah itu kemana-mana kan. Kalau udah terlanjur bleber, tunggu kering dulu betul. Ibu udah bisa ya. Tunggu kering dulu. Kita sambil lakukan yang lain. Nanti kalau sudah kering gampang gitu bilang. Pakai cotton bud itu juga bisa. Jadi timbangannya kuku kabeh begitu kita sudah berat langsung dihilangi, disabar sih, hindari keringnya baru ambil cotton bud sebagai penghapus. Nanti langsung dihilangi, bukan diuring jaranan. Iya, kalau dihilangi jaranan. Iya. Belepotan semua hitam. Ini bagian bawahnya. Sini saya pakai Kalau
setting apa? Kalau wajah kita bulat atau oval, fungsinya setting untuk kayak saya ini terlalu bulat, jadi perlu setting. Jadi untuk yang sudah wajahnya sudah oval, sudah tirus, perlu sedikit saja untuk memberikan bentuk bentuknya wajah aja, bentuk tulang pipinya. Sini saya pakai dari eyebrow kit yang warna paling gelap, warna coklat. Eyebrow kit ini untuk alis, tapi bentuknya seperti eyeshadow. Ya, sini saya pakai sedikit saja untuk pembentukan shading pipinya. Dari mana penarikannya? Dari bawah tulang pipi. Di sini kalau kita, nah di sini kan terlihat di mana tuh tulang pipinya kita bentuk gitu ya. Itu tulang pipi. Ini naruhnya pengaplikasiannya di bawah tulang pipi. Dari tengah telinga ditarik ke bagian bawah tulang pipi, bagian ke dalam. Jangan terlalu keluar, cukup di tengah. Coba diraba tulang pipinya. Sedikit ditarik, ini kan kelihatan. Untuk ibu biasanya berlaku untuk sing cabi, tak tembem. Itu beda nggak Mbak Ima untuk yang cabi sama yang sudah tirus? Aplikasinya beda. Aplikasinya. Jadi kalau yang sudah tirus tidak perlu sampai ke tengah, hanya cukup di bawah, di depan telinga ini, di bagian ujungnya sini saja. Kalau sudah tirus ya. Sini ya. Tapi karena dia agak cabi, mbaknya ini agak cabi, jadi saya tarik agak ke tengah, di bawah bagian tulang pipinya. Ini sebetulnya yang dipakai adalah eyebrow kit. Jadi ini sebetulnya memang eyebrow kit untuk aplikasi alis yang ada waxnya. Kalau yang tadi yang digunakan model adalah untuk yang bentuk pensil, tapi ini adalah yang eyebrow kit. Jadi ada dua warna, satu warna terang, satu lagi warnanya gelap, dan satu sisi set lagi bagian bawah itu adalah waxnya. Jadi untuk mengunci hasil dari alisnya. Multifungsi ya. Multifungsi. Kita gunakan untuk shading, ya. Untuk shading tuh banyak macamnya ya, bisa pakai eyebrow kit. Yang ini tuh shading bulan, ini memang contouring kit, benar-benar untuk shading. Nah, shading itu bisa juga pakai lipstick yang warna nude atau coklat, itu juga bisa dipakai. Ya, kita bisa pakai lipstick yang warna nude untuk shading, tapi pengaplikasiannya setelah foundation. Karena tekstur bentuknya lipstick itu sama dengan foundation. Jadi kalau kita pakai shadingnya untuk pakai lipstick yang warna nude, setelah pakai bedaknya akan tergeser. Jadi akan lengket di situ. Setelah pengaplikasian bedak, kita pakai shading yang bentuknya powder. Kayak ini kan powder. Kita bisa pakai yang contouring kit yang warna yang dijelaskan sama Mbak Umi tadi, yang warna coklat, yang warna nude ya. Kemudian saya bentuk untuk kita ke bagian shading hidung. Jadi yang kita punya hidungnya minimalis, kita bisa ngakalin pakai shading hidung. Kita bisa pakai contouring kit tadi yang warna coklat, yang tengah, atau pakai yang eyebrow kit ini. Dikit saja. Caranya dari ujung alis, bawah alis ini ditarik ke tengah hidung, di bagian tengah hidung. Ini kan ada benjolannya sini. Di sini. Tariknya di sini di bagian tengah. Untuk memperlihatkan nanti jadinya hidungnya jadi mancung, ya, jadi lebih mancung.
tidak perlu terlalu tebal ya, samar-samar ya, tapi terlihat nanti kontur hidungnya. Kembali semuanya warnanya warna peach ya. Pengaplikasian glass on-nya bagaimana? Kalau tadi shadingnya itu di bawah tulang pipi, nah untuk glass on di bagian garis senyumnya di bagian atas tulang pipinya. Jadi kalau kita senyum, coba senyum, nah di bagian ini ya, supaya terlihat dari senyum kita. Senyum itu yang dinamakan cheek apple, gitu di sini gini ya. Nah itu merona kayak tomat. Warnanya apa tadi, warna peach ya? Cara apa? Oh warna peach. Kebetulan untuk yang blush on-nya ini ada 3 macam ya Pak. Blush on-nya 2. Ada yang warna terakota, warna peach, sama satunya ke pink ya. Ada seri terbaru dari Doan. Mungkin di brosurnya ada di tasnya, ada di variannya bisa dilihat. Kebetulan pas dipakai untuk model ini yang diaplikasikan adalah warna peach. Dia lebih pigmented warnanya dibanding yang contouring kit ini. Terakota. Ini hasilnya yang peach. Karena tema kita kembali tadi ya, temanya lebih make up itu lebih ke glowingnya, memperlihatkan glowingnya. Kita pakai bronze-nya dari contouring kit yang warna terang, yang bronze-nya highlight dia lebih glowing. Kita pakai di atas blush on. Untuk highlighternya untuk melihatkan kesan glowingnya aja. Jadi pakainya adalah yang contouring kit yang diaplikasikan ini. Jadi untuk kalau siang hari sebetulnya nggak perlu, tapi kita pakai lebih ke make up malam hari, jadi lebih kelihatan warnanya, glowingnya kelihatan. Kalau siang tabrakan sama matahari ya. Kulitnya Asia itu kan lebih ke arah berminyak ya. Jadi gimana caranya kalau berminyak kan kayak kilong-kilong gitu. Cuman ini kan karena pakai make up, tapi terlihat minyaknya kilaunya itu dari highlighter aja. Kita juga pakai highlighternya di bagian sini supaya lebih terlihat mancungnya, bagian tengahnya. Kalau tadi kan shadingnya di bagian pinggirnya, ini pakai highlighternya di bagian tengah.
kalau terlalu lama kita pakai lipstick biasanya kering ya. Nah, fungsinya tender care ini supaya bibir kita lebih lembab, tetap lembab walaupun pemakaian lipstick lama. Setelah pas pemakaian tender care, untuk dasar lipstiknya kita pakai yang warna nude. Tender kan multifungsi. Murah tapi multifungsi. Buat scrub bibir juga bisa. Kasih gula sama tender care. Malam pagi udah kelupas. Iya. Itu terus gulanya tuh udah dibersihkan, udah bersihkan. Gak suka, ada tender care-nya semua gak suka. Nanti kalau buka, malah bikin kita tembus ya. Bukan seksi lagi jangan. Setelah lipstick yang warna nude, ini pakai yang warna orange. Setelah dasarnya pakai yang warna nude, matte ya, yang matte, kemudian ombre, istilahnya di mix sama yang warna peach. Ini masih produk premiumnya dari Oriflame, punyanya Giordani Gold. Kalau mau warnanya lebih biar pink, kita bisa tambahkan ombre lagi dengan warna yang pink. Supaya tidak terlihat lebih kesan matte ya, karena kita di make up ini glowing, kita bisa tambahkan tender care-nya atau pelembab bibir. Di sini saya pakai tender care-nya, kita tambahkan supaya terlihat glowingnya. Seperti ini hasilnya.